Saya termasuk orang yang cukup sering ganti laptop. Biasanya saya ganti 1 atau 2 tahun sekali, kecuali waktu itu saya punya Surface Pro 3 yang bikin saya baru ganti setelah 3,5 tahun. Meskipun kedengarannya boros, sejauh ini saya selalu berhasil menjual laptop lama saya dengan harga yang menurut saya oke. Dengan demikian, saya selalu dapat teknologi terbaru, nggak kehilangan uang banyak, plus jadi punya pengalaman untuk bisa merekomendasikan laptop ke teman-teman saya. Selama bertahun-tahun, selalu aja ada yang nanya ke saya, antara mahasiswa atau fresh grade. Ada rekomendasi laptop nggak? Meskipun ujungnya saya selalu tanyakan soal detail, kayak ukuran layar, beratnya mau berapa, performanya mau segimana, kebutuhannya apa, tapi hal yang paling pertama saya tanyakan selalu satu, budgetnya berapa? Uang yang tersedia buat beli laptop berapa? Karena kalau merekomendasikan laptop, sebenarnya pasti ada yang paling cocok untuk kebutuhan masing-masing di setiap budget. Punya budget 10 juta rupiah, buat mahasiswa engineering ada yang cocok, buat programmer ada yang cocok, buat mahasiswa desain ada juga. Mau 5 juta juga demikian, namun kalau begini mungkin akan lebih banyak komprominya. Misalnya kalau kita bikin laporan pakai laptop, tapi kalau mau running program berat atau mau edit video resolusi tinggi, pakainya komputer kampus atau kantor. Bahkan kalian bisa beli laptop dengan uang 1 juta saja, dan saya sudah pernah membuktikan ini. Saya pernah berhasil mendapatkan laptop dengan harga segitu dengan spek Intel Core i5 Gen 4 dengan RAM 4GB. Cukuplah buat pelajar. Yang perlu kalian lakukan adalah coba telusuri online marketplace macam Bukalapak atau Tokopedia, atau yang menurut saya lebih baik lagi, coba tanya ke kerabat kalian yang mau ngelepas laptop lamanya. Syukur-syukur dikasih gratis, jadi modal 1 jutanya bisa kalian pakai untuk tambah RAM atau ganti harddisk jadi SSD. Kalau kalian bisa menonton video ini, artinya kalian juga punya akses internet dan kalian bisa nyari laptop bekas seperti itu. Mudah-mudahan kalian cukup beruntung. Tapi, kalau saya cuma bisa ngasih satu saran aja buat para pelajar, berapa budget yang harus dikeluarkan untuk beli laptop? Saran saya cuma satu. Laptop kalian harus lebih bagus dari smartphone kalian. Atau bahkan, jangan sampai tergoda untuk beli HP yang bagusan, padahal kalian belum punya laptop. Saya mendapati kalau belakangan ini, zaman sekarang beberapa mahasiswa itu lebih memilih punya HP bagus ketimbang punya laptop bagus. Padahal laptop itu adalah modal utama kalian untuk belajar. Memang sih, kalau sekarang itu pakai HP itu ya bisa nonton video kuliah, lalu nonton tutorial, file sharing, komunikasi sama temen. Tapi yakin, kalian mau ngerjain laporan pakai HP atau bahkan skripsi pakai HP? Saya tahu kalau pandemi ini mungkin akan berakhir, insya Allah. Dan mungkin proses belajar mengajar akan kembali normal. Tapi yang namanya tren segala macam online, yaitu ujian online, belajar online, webinar, dan sebagainya, saya perkirakan nggak akan hilang dalam waktu dekat karena terbukti ada peminatnya di zaman sekarang. Artinya, kebutuhan akan laptop itu tidak akan hilang dalam waktu dekat, atau menurut saya tidak akan hilang sama sekali. Kecuali ada device yang bisa menggantikan fungsi laptop sepenuhnya. Dan artinya juga kalian butuh laptop yang benar-benar proper untuk kalian belajar. Saya mendapati kalau beberapa mahasiswa itu kalau mengerjakan ujian atau ngumpulin tugas, itu ngumpulinnya suka telat atau nggak sesuai spesifikasi. Alasannya beragam lah, ada yang karena katanya internetnya nggak bagus, lalu ada yang bilang laptopnya error, ada yang bilang juga filenya korup atau sebagainya. Padahal hal-hal tadi menurut saya bisa diantisipasi, kemungkinannya bisa lebih kecil kalau budgeting kalian itu untuk peralatan kuliah bisa lebih tepat lagi. Dengan demikian, artinya bukan berarti saya nggak bisa beli laptop high-end karena terbatas budget smartphone saya, tapi dibalik. Saya jadi nggak bisa beli smartphone flagship karena ada batasan budget dari laptop saya. Mungkin ada sebagian dari kalian yang berpikir, ya ntar ngerjain tugas di warnet aja lah, atau di kampus aja lah, atau minjem laptop teman aja lah. Mungkin beberapa dari kalian punya opsi itu dan aman-aman saja. Tapi dengan mengandalkan sesuatu yang dipakai barengan, dipakainya sharing, itu punya banyak kelemahan. Warnet nggak semuanya 24 jam, dan desktopnya pun mungkin nggak ada webcamnya kalau kalian mau belajar online. Nah, kampus juga sama, belum lagi beberapa kampus sekarang masih ditutup lab komputernya. Kalau minjem laptop temen, pas sama-sama deadline, bisa berabe. Tapi mungkin hal yang paling riskan adalah soal storage ya. Bayangkan kalau kalian ngerjain misalnya di warnet atau bukan di perangkat punya sendiri, artinya kalian tuh harus bawa flash disk atau hard disk kemana-mana. Ya, kalau email itu kan terbatas ya, nggak bisa file-file besar lewat email. Yang namanya flash disk itu bisa hilang gitu karena dia kecil. Dan external hard disk itu ya relatif lebih gampang rusak ketimbang internal hard disk di laptop kalian sendiri. Belum lagi kalau kalian itu pakai komputer yang nggak tahu punya siapa, ya bisa jadi ada virusnya dan sebagainya yang bisa bikin file kalian tuh korup atau hilang atau ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada file kalian.
Kalau punya laptop sendiri kan enak, kalian tuh punya simpenan di perangkat punya sendiri, lalu kalau mau lebih aman kalian backup di external hard disk atau flash disk, atau bisa lebih aman lagi ya sekalian di backup juga ke cloud storage kayak Google Drive. Kelebihan lain dari punya laptop sendiri adalah mau kerja ekstra juga enak. Malam-malam tugas belum beres, masih bisa kerja pakai laptop di kos-kosan. Atau kalian juga bisa pakai untuk nyari duit ekstra, misal jadi admin IG untuk balas-balasin komen, ngedit foto buat blogging, atau bahkan kalau kalian punya bakat, kalian bisa web design. Semua itu lebih enak dikerjakan pakai laptop, terutama karena layar besar dan ada keyboard yang bikin segala macam itu lebih nyaman. Belum lagi ada manfaat kesehatan di mana nggak baik kalau kita layar kecil kelamaan. Perlu diingat kalau semua ini hanya opini saya ya, silahkan diikuti kalau mau ya, kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi harapan saya Anda mendapatkan pemahaman betapa pentingnya punya laptop sendiri, apalagi kalau Anda itu pelajar. Buat sebagian besar pelajar, saya yakin laptop itu adalah tempat Anda berkarya, nyari penghasilan tambahan, browsing segala macam untuk kehidupan. Itu lebih enak kalau Anda punya laptop yang ada keyboard dan layar besar. Memang sih laptop itu bukan hal yang Anda tenteng kemana-mana, lu tunjukin ke temen, nggak kayak HP yang kalau kelihatan bagus tuh seolah status Anda tuh naik, apalagi kalau kameranya bagus, wah ini dipuji Anda tuh, oh kameranya sih itu bagus, nah, kamera saya biasa aja atau nggak bagus bisa dibilang. Kalau saya bilang nggak apa-apa, kalian tuh ketinggalan di soal HP. Yang penting kalian itu bisa ngerjain tugas dengan lancar, lalu mudah-mudahan juga prestasinya bagus, kemudian lulusan cepat, dan mudah-mudahan juga Anda mendapatkan kesempatan kerja yang lebih baik, serta ujung-ujungnya juga mudah-mudahan ya punya penghasilan yang baik juga. Jadi mumpung kalian masih muda, soal belanja gadget itu, ayo kita luruskan niat, kita prioritaskan dulu mana yang harus kita baguskan, dan mana yang kita harus agak disampingkan dulu. Jadi tahan gaya saat ini, kerja keras penuh hati supaya tidak menyesal di kemudian hari. Halo, terima kasih semuanya telah menonton video ini. Silahkan like video ini jika dirasa bermanfaat, subscribe jika tidak ingin ketinggalan konten dari Lembar Tekno lainnya. Saya Jul dan terima kasih telah menonton.